Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bencana gempa sering terjadi di Indonesia. Getaran gempa tidak hanya membuat kepanikan masyarakat, tetapi juga memporak-porandakan rumah dan bangunan. Akan tetapi ada yang lebih mengerikan dari bencana gempa, yaitu kiamat. Dan bencana gempa merupakan salah satu dari tanda-tanda kecil kiamat. Seperti apa penjelasannya? Berikut ulasannya. Para ulama membagi tanda-tanda kiamat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, tanda-tanda kecil, yaitu perkara yang dapat memajukan datangnya kiamat. Tanda-tanda ini masih terjadi dan akan berlangsung jangka waktu panjang atau lama, serta umum terjadi di tengah kehidupan manusia saat ini. Seperti diangkatnya ilmu, yakni dengan meninggalnya para ulama, merebaknya kebodohan, bermegah-megah dalam bangunan. Sebagian tanda-tanda kecil datangnya kiamat itu dapat mengiringi atau menjadi penanda munculnya tanda-tanda yang besar. Kedua, tanda-tanda yang besar, yaitu peristiwa yang menunjukkan hari kiamat akan datang segera dengan cepatnya seketika itu juga. Tanda-tanda ini tidak bisa terjadi atau belum pernah terjadi, seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, serta terbitnya matahari dari barat. Sebagian ahli ilmu atau para ulama membagi tanda-tanda kiamat berdasarkan bentuknya ke dalam tiga bagian. Pertama, peristiwa yang sudah muncul dan berakhir. Apa yang telah terjadi sebagaimana yang telah dijelaskan Nabi Muhammad, seperti munculnya huru-hara pertempuran bangsa Turki. Kedua, peristiwa yang sudah dimulai namun belum berakhir dan itu terus berlanjut, seperti munculnya para pembohong atau penyebar hoaks dan banyaknya gempa bumi. Ketiga, peristiwa yang belum pernah terjadi dan pasti akan terjadi. Bagian yang pertama dan kedua adalah tanda-tanda kecil datangnya kiamat. Adapun bagian yang ketiga itu terjadi dengan ditandai adanya tanda-tanda besar dan sebagian tanda-tanda kecil datangnya kiamat. Dari keterangan tersebut, jelas bahwa peristiwa gempa bumi merupakan tanda-tanda kecil kiamat yang masih terjadi dan akan terus berlanjut, bahkan akan semakin kuat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah hilangnya ilmu, banyak terjadi gempa, waktu seakan berjalan dengan cepat, timbul berbagai macam fitnah, al-kharaj yaitu pembunuhan, dan harta melimpah ruah kepada kalian." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu juga hadis dari Salamah bin Nufail As-Sukani radhiyallahu an, beliau berkata, "Kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau menuturkan hadisnya, dan sebelum kiamat ada dua kematian yang sangat dahsyat, dan setelahnya terjadi tahun-tahun yang dipenuhi dengan gempa bumi." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam Fathul Al-Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan banyaknya gempa itu harus memenuhi dua syarat, yaitu menyeluruh dan konsisten atau terus-menerus. Memang telah terjadi banyak gempa di negara baik utara, timur, atau barat, tetapi yang dimaksud banyak dalam hadis tadi adalah menyeluruh dan terus-menerus. Hal ini diperkuat dengan riwayat dari Abdullah bin Halawah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW meletakkan kedua tangannya di atas kepalaku. Lalu beliau berkata, "Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhilapan telah turun di atas bumi-bumi yang disucikan, maka telah dekatlah gempa, bencana, dan masalah-masalah besar. Dan hari kiamat saat itu lebih dekat kepada manusia daripada dekatnya kedua tanganku ini dari kepalamu." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, itulah tanda-tanda kiamat dalam ajaran Islam. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua dan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman,
Para ulama dan wali-wali Allah pasti akan mengingatkan akan datangnya hari kiamat yang tidak akan lama lagi. Di antara wali Allah yang meninggalkan pesan akan datangnya hari kiamat adalah Sunan Kalijaga. Berikut pesan Sunan Kalijaga yang beliau tuliskan dalam bait-bait yang mengandung isyarat-isyarat yang memiliki kandungan makna yang sangat dalam karena kepiawaiannya beliau dalam bersastra. Yen pasar ilang kumandange, yen kali wis ilang kedunge, yen wong wadon wis ilang wirange, melakuho topo lelonon jajah deso milangkori, ojo nganti ngasih bali yen durung bali batang sasi, golek wisik songko syang hyang widi. Artinya dari syair tersebut adalah sebagai berikut. Yen pasar ilang kumandange, jika pasar sudah mulai hening. Maksudnya jika perdagangan sudah tidak dengan tawar-menawar, karena banyaknya mal dan pasar swalayan yang berdiri. Kata orang-orang tua di tanah Jawa ini dahulunya semua pasar memakai sistem tawar-menawar atau ijab kabul, sehingga suaranya begitu keras terdengar dari kejauhan seperti suara lebah yang mendengung. Ini bermakna tadinya adanya kehangatan dalam social relationship di masyarakat, tapi sekarang sudah hilang. Biarpun kita sering ke plaza atau ke supermarket ratusan kali, kita tidak saling kenal dengan pengunjung atau para pelayan dan kasir di tempat itu. Yen kali wis ilang kedunge, jika sungai sudah mulai dangkal sehingga hilanglah kedungnya, jika sumber air sudah mulai kering, maksudnya jika para alim ulama sumber ilmu sudah mulai wafat satu persatu, tanda ilmu mulai dicabut dari muka bumi, sehingga orang tak berilmu menjadi pemimpin agama dan dimintai fatwa, maka ini alamat bahwa dunia ini mau dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama ditamsilkan seperti air yang menghidupkan hati-hati manusia yang gelap tanpa cahaya hidayah. Yen wong wadon wis ilang wirange, jika wanita tidak punya rasa malu, sudah tidak mau berhijab dan lebih suka berpakaian minim dan suka selfie lalu diunggah ke media sosial, menceritakan aib keluarga ke banyak orang. Melakuho topo lelonon jajah deso milangi kori, berjalanlah bertapa lelana, artinya bermujahadah, susah payah dalam perjalanan ruhani spiritual suluk, riyadhah atau perjalanan fisabilillah. Ojo nganti ngasih bali yen durung bali patang sasi, jangan pulang sebelum kembali 4 bulan. Golek wisik songko sang hyang widi, mencari petunjuk, ilham, hidayah dan kepahaman ruhani dari Zat yang Maha Esa. Sahabat yang beriman, itulah pesan Sunan Kalijaga yang ditujukan kepada umat akhir zaman dengan sebelumnya menyebut tanda-tanda akhir zaman, dan saran beliau untuk melakukan pendekatan kepada Allah melalui perjalanan ruhani atau suluk mencari petunjuk dan hidayah darinya. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.